Gadis ini berumur 20 tahun tapi ia belum pernah keluar rumah. Setiap hari, ia akan bangun jam 8 pagi. Setelah itu, ia makan mie. Lalu ia melarat dalam rumah. Pada jam 9, ia main laptop. Pada jam 12 siang, saat tidak ada orang, ia akan ke WC. Pada malam, ia lagi makan mie. Lalu berolahraga dalam rumah. Lalu main laptop sampai jam 2 malam, ia baru tidur. Saat tidur, ia harus hipnose untuk bisa tidur. Inilah caranya untuk hindari nyata. Jun Yong kenal fobia sosial. Ia bahkan pesan ibunya saat ia tanya kondisinya. Makanan udah ada di depan pintu. Setelah yakin tak ada orang di luar, ia baru ambil. Dalam kamarnya, sampah dan botol udah menjadi gunung. Dia membiarkan kipas angin bertiup di wajahnya untuk merasakan udara segar. 2 kali setahun, saat alarm berbunyi, dia membuka tirai. Karena hari itu, dunia akan diam. Bukan hanya tak ada orang, bahkan mobil juga berhenti. Dia menggunakan lensa kameranya untuk melihat dunia yang indah ini. Kakinya mulai naik. Saat ini, Jung Yeon melihat sebuah pulau terpencil. Tak disangka, ada seorang pria yang bunuh diri. Jung Yeon tidak melihat manusia selama bertahun-tahun, jadi dia takut untuk mundur. Dia menarik kembali tirai, lalu bersembunyi dalam lemari. Kemunculannya membuat Jung Yeon takut. Meskipun dia menggunakan hipnosis, dia tidak bisa melupakan orang itu. Malam itu, dia pergi ke jendela. Dia melihat ke kamera dan menemukan bahwa pria itu masih hidup. Dia menghela napas lega. Tindakan pria itu mengejutkannya. Dia memiliki kamera menghadap ke bawah. Dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Apakah pria ini gila? Sejak saat itu Jung Yeon memiliki hobi baru, yaitu mengamati ulah pria ini. Namanya Seng Keun. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan semua uangnya untuk membeli saham tetapi kehilangan uang. Pada saat itu, dia merasa sangat putus asa sehingga memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Tapi ia tak meninggal. Dia terdampar di pulau terpencil di bawah jembatan. Dia tidak berharap untuk melompat dari ketinggian seperti itu dan tetap tidak mati. Melihat kota di kejauhan, dia memutuskan untuk bunuh diri lagi. Dia melompat ke air tetapi itu terlalu tidak nyaman. Jembatan ini tinggi banget. Penyangga jembatan terlalu licin. Ia tak bisa ke atas, tak ada cara lain. Jadi dia memutuskan untuk gantung diri di hutan. Tapi pas mau gantung diri, dia mau ke WC. Ia mau coba sekali lagi tapi... Seng Keun tutup mata, ia jadi lebih tenang. Tiba-tiba ia tak mau mati lagi. Selama dia tidak kembali ke kota, dia akan tinggal di sini selamanya. Tapi gimana bisa tinggal di sini? Setelah sehari lapar, ia memutus untuk minum air sungai. Lalu makan jamur liar dalam hutan, tak peduli ada racun atau enggak. Setelah makan, ia mulai membuat api. Tapi setelah 30 menit, ia menyerah. Seng Keun menggunakan korek api untuk menyalakan rokok. Malam itu, ia memandang ke arah kota. Pasti tak ada orang lihatnya, ia mulai berteriak, memarahi kehidupannya. Dia terus-menerus menegur dan berteriak. Tak tahu bahwa seorang gadis sedang melihat. Keesokan harinya, saat berjalan, dia melihat sebuah perahu bebek. Ia coba mendorongnya keluar. Jung Yeon diam-diam bersorak untuknya. Ia kerja selama 10 tahun tapi masih tak bisa membeli rumah. Akhirnya, ia udah ada rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mulai bosan dengan kehidupan tanpa daging. Ia mulai menangkap ikan, menangkap malat untuk makan. Dia bahkan mengambil telur burung. Dia menggunakan tongkat untuk menangkap ikan. Tidak hanya dia tidak menangkap ikan, tetapi dia juga menusuk kakinya. Jadi ia harus makan jamur setiap hari. Mungkin Tuhan menemukan dia menyedihkan. Suatu hari, ketika dia sedang mencuci rambutnya di tepi sungai, dia melihat seekor ikan sedang berenang. Mungkin itu samponya. Hari itu dia bakar ikan. Meskipun tidak ada bumbu, ia masih merasa enak banget. Saat dia tidur, burung terbang untuk memakan ikan.
Berkat itu, dia punya daging burung untuk dimakan keesokan harinya. Kualitas hidupnya semakin bagus. Kehidupannya jadi lebih kaya dan beragam. Di waktu luangnya, dia akan bermain golf. Kehidupan santai ini tidak pernah dia pikirkan. Baik. Ketika dia hendak memukul bola golf keduanya, sebuah perahu muncul. Ia tak minta bantuan, ia bahkan bersembunyi. Ia takut orang akan menemukannya. Mungkin Seng Keun telah cinta kehidupan di sini. Sesuatu hari, ia menemukan sesuatu. Setelah mengambilnya, dia menyadari itu adalah sebungkus mie kacang hitam. Dalamnya ada bumbu. Gambar ini membuat ia mau makan. Saat ini, ia berharap ada mie. Ia membuka bungkus mie itu, cium aromanya. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya sedang makan mie. Ia putus membuat mie sendiri. Dia mengganti mie dengan tanaman. Setelah kering, dia menumbuknya dan menuangkan air. Tapi tak bisa. Setelah coba beberapa kali, ia memutus menyerah. Saat ini, ia tak mau makan ikan lagi. Dia ingat mangkuk mie yang dia tolak, dia menyesalinya. Seng Keun ambil bungkus bumbu. Ia melihat sekali lagi. Di atap rumahnya penuh kotoran burung, ia punya ide. Burung suka makan yang keras. Jadi dalam kotoran burung pasti ada biji. Dia mengambil kartu kreditnya dan membuang semua kotoran burung di atap. Ia menemukan seekor cacing. Sejak itu Seng Keun mulai menjadi tukang kebun. Meskipun hidup sulit, dia bahagia. Untuk hindari burung hancur kebunnya, dia menggunakan jasnya untuk membuat orang-orangan sawah. Beberapa bulan berlalu, dia sudah terbiasa dengan kehidupan di pulau terpencil. Ia bisa tangkap ikan, bisa memanjat pohon. Dia menggunakan kaleng besi untuk membuat teh. Karena mau makannya ada bumbu. Dia menggunakan keringatnya untuk dioleskan pada ikan bakar. Kehidupannya senang banget. Akhirnya, upayanya telah berhasil. Sebatang pohon di taman telah bertunas. Ia senang banget. Berkecambah. Dia berkeliling pulau setiap hari mencari barang yang bisa digunakan. Suatu hari, dia menemukan sebuah vas. Dengan secari kertas bertuliskan, "Halo," di dalamnya. Seng Keun merasa aneh, jadi dia menulis "halo" di atas pasir. Ada orang yang mau mengenalnya. Seperti yang diharapkan, orang yang mengiriminya botol itu adalah Jung Yeon. Setiap hari dia mengawasinya. Tak tahu kenapa Jung Yeon merasa ia sama dengannya. Setelah beberapa bulan mengawasi, dia ingin tahu tentang Seng Keun. Hari itu, dia mengumpulkan keberaniannya. Sementara orang tuanya sedang tidur, dia pergi ke tepi sungai. Lalu membuang botol itu ke pulau. Tapi setelah 3 bulan, Seng Keun baru dapat botol itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia melihat bahwa orang yang mengirim surat itu bukanlah orang jahat. Jadi dia memutuskan untuk membalasnya. "Apa kabar?" Jung Yeon tersenyum. Saat malam, ia keluar untuk kirim botol untuknya. "Aku baik, dan Anda?" Begitu, mereka guna cara ini untuk berkomunikasi. Jung Yeon keluar lebih banyak. Saat melihat bunga dan kupu-kupu, pikirannya mungkin telah ganti. Seiring berjalannya waktu, kebun Seng Keun telah menanam jagung. Ia senang banget. Ia akan bisa makan mie. Saat ini, Jung Yeon tahu ia mau makan mie. Jadi ia telah sip mie ke pulau. Setelah itu, sewa perahu bebek berapa? Aduh. Tapi Seng Keun tolak mie itu. Ia kembalikan mie itu. Aduh. Orang ini membunyikan bel berulang kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat ia hendak pergi, pintu terbuka. Ia bilang dengan Jung Yeon kata-kata Seng Keun. Ia tak mau ada yang ia ingin dengan mudah. Jung Yeon telah lama tak dengar hal itu. Setelah itu, Jung Yeon makan jumlah mie itu. Dia meminta ibunya untuk membeli biji jagung untuknya. Dia belajar menanam jagung seperti Seng Keun. Akhirnya jagung telah tumbuh. Ia telah siap. Dia pertama-tama menumbuk jagung, lalu menuangkan air untuk membuat bubuk. Lalu dia membentuk adonan menjadi bola-bola.
dan memotongnya dengan hati-hati. Lalu memasak. Pada akhirnya, dia menggunakan paket bumbu mie kecap hitam. Akhirnya, mie-nya telah selesai. Dia mencampur mie dengan sumpit, lalu melahapnya. Enak banget, luar biasa. Tapi mie ini membuat ia nangis. Ia merasa usahanya membuahkan hasil. Melihat ia nangis, Jung Yeon juga merasa senang untuknya. Tindakannya menjadi motivasinya. Malam itu, dia tidur di tempat di mana cahaya bulan bersinar. Tak lama setelah itu, Seng Keun dapat surat darinya. Lihat simbol lucu. Ia diam. Setelah berbicara, ia merasa Jung Yeon adalah orang membantunya. Jadi ia ambil HP, berpura-pura menelpon untuk ia bisa berbicara semua. Aku berharap bertemu kamu. Keesokan paginya ketika dia bangun, Jung Yeon melihat keluar jendela untuk melihat Seng Keun. Tapi senyumnya hilang. Siapa kamu? Pertanyaan ini membuat Jung Yeon ragu. Dulu, dia biasa mengambil foto orang lain untuk diposting di halaman pribadinya. Berpura-pura hidupnya menarik. Sebelumnya, ialah gadis cantik dan aktif. Tapi sekarang, ia tak tahu siapa ia. Ialah gadis yang cantik atau orang di pulau. Malam itu, ia kirim surat. Tapi saat ia ambil botol, ia ragu-ragu tak mau membuang. Akhirnya tak telah menyerah. Seng Keun mencari di mana-mana tapi tak lihat botol pun. Ia telah pikir sepanjang hari. Akhirnya ia menulis. Kenapa tak jawab? Saat lihat Seng Keun tunggu, Jung Yeon bersembunyi. Dia mematikan kamera dan duduk di meja komputer. Tapi dia hanya melihat hinaan yang membuatnya merasa takut. Ia nangis. Ia tak bisa tahan. Jung Yeon tahu yang ada di internet hanya palsu. Tapi ia tak cantik, bahkan tak ada teman. Saat ini, Seng Keun masih tunggu jawaban. Saat ini, tiba-tiba hujan keras. Tapi ia masih mau tanya kenapa. Hujan keras, semua di pulau hampir dihanyut. Seng Keun coba menjaga kebunnya. Tapi tak bisa. Ia pikir hujan ini akan cepat terakhir. Tapi hujan terus. Melihat air naik, Seng Keun berusaha melindungi rumahnya. Tapi ia telah hilang rumahnya. Melihat perahu menjauh dari pantai, dia tidak berdaya. Keesokan paginya, Jung Yeon memutuskan untuk mengunjunginya. Tapi dia hanya melihat pecahan. Seng Keun duduk di sana. Matanya tidak lagi bahagia. Bahkan untuk kehidupan yang sederhana seperti itu, ia tidak dapat memilikinya. Dia dengan marah menulis di atas pasir. Kemudian dia datang ke tepi sungai dan melihat ke arah bangunan. Ia tahu Jung Yeon di sana. Saat ini, ada suara di belakangnya. Ternyata dua petugas lingkungan memintanya pergi. Seng Keun langsung melari. Meski kehilangan segalanya, dia tetap tidak mau meninggalkan pulau ini. Tapi ada banyak orang. Ia telah ditangkap. Dia mencoba memprotes tetapi ditendang. Seng Keun tak tahu untuk melakukan apa lagi. Jung Yeon masih belum jawab jadi ia tak mau pergi. Dalam hidup dia telah ditekan terlalu banyak. Hingga saat ini, ia terpaksa meninggalkan pulau ini. Jung Yeon juga tak tahu untuk melakukan apapun saat ini. Melihat keputusasaannya, ia harus membantu pria ini. Akhirnya, dia menggunakan semua keberaniannya untuk membuka pintu. Saat ini, ia tak rasa takut lagi. Karena Seng Keun, dia bisa menghilangkan obsesi psikologisnya. Ia tak takut mata orang lain. Ia mau jawab pertanyaan itu. Ia mau biarkannya tahu namanya. Saat ini, Seng Keun tertinggal di pinggir jalan. Setelah kembali ke kenyataan, dia sama menyedihkannya seperti anak kecil. Ia melihat jembatan yang ia mau membunuh diri. Seng Keun siap ke tempat itu. Jung Yeon masih melari. Dia mengikuti jejak wanita tua dan botol itu untuk mencari tahu kemana dia pergi. Saat ia dengar dalam bus ada pria aneh, ia langsung mengejar. Tapi bus telah berangkat. Ia tak bisa mengejarnya. Ia tak bisa membantu Seng Keun. Kali inilah kali terakhir. Ia nangis, hendak pergi. Mungkin rohnya telah hilang.
Saat ini bel peringatan berbunyi, semua mobil berhenti. Jung Yeon langsung melari ke depan. Akhirnya, ia telah bisa membuka pintu bus. Ia masuk, langsung lihat Seng Keun. Ia pelan-pelan ke tempatnya. Nama aku Kim Jung Yeon. Saat ini, Seng Keun telah paham. Inilah orang telah berbicara dengannya. Mereka memandang sama yang lain lalu tersenyum. Sebenarnya dalam semua kita ada pulau sepi. Kita cuma orang biasa. Akan ada saatnya kita merasa tertekan. Tapi selama kita bahagia, semuanya akan berlalu.